Pas. Tiba-tiba langsung dikasih contoh bang. Langsung dikasih contoh bang bos. Dengan umpan kucur bang bos tuh. Ha. Wih, mantap. Mantap. Ikut ya. Angkut. Belum. Lihat reelnya dulu bang bos. Halo sahabat Young Adventure, dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya dan Bang Diki berpetualang lagi nih bosku. Di trip kali ini kita berburu ikan patin lagi. Coba lagi rakit-rakit umpan lagi nih, pancing Bang Diki belum dikeluarkan ini ha. Kalau saya udah duluan tadi curi star. Airnya agak sedikit keruh. Airnya bisa dikatakan nih seperti kopi gula aren nih. Mudah-mudahan malam nanti berubah airnya. Soalnya kalau saya bertahan lah air seperti ini, sulit ikan makan ya Mbak Diki ya. Karena kita mancing malam, kita persiapkan tenda dulu. Takutnya nanti malam turun hujan. Targetnya malam ini kalau kayak gini nih patin cuman nih. Sediakan tenda dulu soalnya cuaca udah mulai mau turun hujan. Kopi ada bawa Pak Diki kan? Nah ini cuaca kayak gini pas hujan nih, kalau nggak bawa kopi galau nih, nggak cocok. Hujan-hujan nggak ada bawa kopi. Kalau nggak ada kopi ceramah di tempat. Bahaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mancing mania, para angler dimanapun teman-teman berada. Wih, kata-katanya bosku. Jadi hari ini saya akan berpetualang lagi, mencoba untuk berburu ikan patin di Sungai Rokan Kiri ya. Ini spotnya di Kota Lama teman-teman. Jadi kebetulan saya sama Badiki berdua. Nih spotnya air setiap datang ke sini kalau nggak banjir keruh. Tapi alhamdulillahnya selalu ada jackpot super babon. Mudah-mudahan malam ini target kita ikan patin kita poin lagi bang bos. Tuh sekarang sekitar jam 4. Tuh dua pancing udah dipasang tuh. Nah udah dipasang. Mudah-mudahan ada sambaran. Yang satu umpannya sawit busuk, yang satu lagi umpannya apa tadi itu sana dia? Cacing kalau nggak salah. Cacing gila. Nah ini Badiki lagi mencoba untuk merakit-rakit ini, merangkai mata kail. Ini pakai batu timah yang berapa gram ini Badiki? 1 on ini kalau ukurannya 1 on, 100 gram. Tuh, 1 on. Untuk mata pancingnya ini kita pakai ukuran nomor 8 atau 9 ya. 8 atau 9 tuh. Kalau masalah merek bebas ya, intinya ukurannya itu yang paling penting. Mereknya nanti ya tergantung teman-teman, semakin bagus mereknya semakin kuat, nggak gampang patah. Ada rudalnya kan? Ada. Kalau kita banyak rudal, batu-batu besar, batu rudal kalau Badiki bilang. Dalam tuh masih banyak tuh. Tas sumbat. Nih umpan. Cacing bosku. Ada cacing, ada juga kucur di sana. Kucurnya belum dibuka. Rencananya nanti kalau umpan kucur kita eksekusi nanti ketika menjelang maghrib sampai nanti subuh ya Badiki ya. Iya subuh. Baru nanti kita gas pakai umpan kucur. Nih, untuk tali PE ukuran 2,5 sampai nomor 3 boleh ya Badiki ya. Boleh. Tapi plus minus sih sebenarnya. Kalau semakin besar PE nya semakin kuat, akan tetapi kalau nyangkut nanti itu korbannya di timah. Pasti banyak timah yang putus teman-teman. Terus kalau PE nya gede ya, besar, kalau kita melemparnya agak sedikit ke tengah
arusnya terlalu kuat, itu tuh bakalan gampang bergeser ke kiri teman-teman, karena PE-nya besar tuh cepat penyerapan airnya ya Badiki ya. Iya, penyerap. Beda dengan PE kecil kayak PE 2 atau PE 2,5. Oke, untuk umpan teman-teman, ada yang nanya kemarin, Bang, sawitnya yang Tenera tuh seperti apa sih? Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu sawit Tenera sama Dura itu perbedaannya seperti apa. Nah, kalau yang kayak gini teman-teman, itu tuh Tenera, dia tuh lebih tebal kulitnya, dagingnya maksudnya. Nih kayak gini nih. Nah, ini Tenera nih teman-teman. Dia cangkang hitamnya itu tuh lebih tipis dan dagingnya lebih tebal. Kalau yang Dura itu cangkangnya itu lebih tebal dan dagingnya lebih tipis. Nah, keuntungannya kalau pakai daging yang tebal seperti ini, itu tuh minyaknya lebih banyak. Semakin banyak minyak, itu tuh baunya ketika di air tuh lebih tajam. Jadi itu yang membuat ikan-ikan itu tuh mencari umpan kita teman-teman. Ini jorannya pakai Daido Tiger Shark ya, yang ukuran berapa meter ini Badiki? 4,5. 4,5. Iya. Jadi kalau seandainya narik ikan-ikan yang 2 on 3 on tuh kayak narik plastik ya, nggak terasa. Nggak terasa ya kan. Tapi kalau udah 5 kiloan ke atas barulah terasa, dia lebih inilah, pokoknya dapatlah sensasinya. Tapi kalau masih setengah kilo ke bawah tuh aduh, nggak terasa sensasi narik ikannya. Oh, tuh umpannya tuh, umpan cacing itu ha. Wih, besar cacing ini bos. Ini yang makan kalau nggak patin Bawang sama geso. bawang geso nih ya. Target kita 2 jadinya. Kalau nggak patin bawang geso. Oke. Nah, keuntungannya lagi kalau di air keruh seperti ini teman-teman, ikan-ikan kecil itu, ikan-ikan sisik itu dia kurang makan ya Mbak Diki ya. Kurang respon. Nah, kurang responnya. Jadi umpan kita lebih awet dia, lebih lama. Jadi kalau pakai umpan sawit ataupun cacing itu bisa 1 jam baru kita cek umpan ya. Tapi kalau di kondisi air jernih tuh wah, bentar-bentar udah habis umpannya sama ikan-ikan kecil. Apalagi anak-anak kopie kayak gitu. Geser lah. Sawit tumbang banyak banget di sini Bang Bos. Jadi kalau dapat ikan nih PR juga buat kita tuh biar gak nyangkut dia. Ups. Wah, langsung ke tengah. Seharusnya kurang ke sana Badiki ya. Kurang ke sana dikit lagi. Kalau Badiki tadi kenanya di situ. Bagusnya ke sana. Jadi kalau digeser arus sedikit, dia agak geser sini. Jadi pas ke tengah. Jadi kalau lemparnya pas ke tengah, dipotong pajak sama digeser arus kan, jadinya di sini nanti umpannya. Ah tuh, ditumbangin dulu. Ups, mantap. Sip. Dibangkit lagi yang cek tadi. Jadi untuk teman-teman yang baru hadir, yang mungkin baru ketemu channel kita, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share juga video-video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Jadi tema di YouTube kita ini adalah berpetualang mancing ikan di Sungai Rokan Kiri teman-teman, khususnya di sini ya. Tapi nanti di next video mungkin kita akan coba di spot-spot lain, di tempat-tempat daerah-daerah lain kita akan coba. Tapi untuk permulaan, untuk awalan kita akan coba di Sungai Rokan Kiri dulu ataupun Rokan Kanan di arah Pasir Pengarayan sana. Ini spotnya Kota Lama. Jadi Sungai Rokan itu ada 2 teman-teman, ada Rokan Kiri dan ada Rokan Kanan. Nah, kebetulan di ujung Batu ataupun di Kota Lama itu tepatnya di Rokan Kiri. Kalau Pasir Pengarayan arah ke sana itu tuh Rokan Kanan teman-teman.
Oh, Ada sambaran Ikan nih apakah bosku, kira-kira tapi nih, kita Bang tidak Bos? tahu ikan apa yang memakan umpan. Dari tarikan tidak begitu kuat, namun coba cukup langsung berisik. Ups, apakah baung geso atau ikan patin juaro? Naik ya. Kita pastikan ini. Godang loh. Nampak orang. Tuh asu deh ya. Ini minusnya kalau pakai joran yang panjang nih nggak terasa deh ikan itu. Ngonenya induk. Ikan apa? Oh, ikan juaro Bang Bos. Nah, mantap. Belit nih pantas tadi di tadi. Intinya strike. Oke lah, kita lanjut lagi. Iya, kita pasang umpannya lagi. Ya, sebelum dapat yang besar, yang kecil dulu. Sebelum patin super babon, juaro dulu. Bos, ini terpogang tuh bosku. Ngeri patilnya tuh berbisa. Belit. Itu kunci. Kalau umpan cacing nih targetnya awalnya nih baung geso, dapatnya juarno. Ikan juara 1. Juara 1 tuh, Mak. Kecil, nggak begitu besar. Mana pastinya? Plastik kok. Mana? Bawa tadi. Kok. Lomak gulai ini ki. Oh, asam podeh. Goreng pakai tepung enak nih Bang Bos. Goreng kriuk. Diisi besar-besar. Makan besar ikan ini. Bismillah dulu, mudah-mudahan patin babon yang makan. Kita pakai umpan cukurnya dulu Bang Bos. Ini kita pakai umpan cukur ya, biar lebih mantap karena kondisi airnya keruh. Jadi ini sedikit pengalaman saya ya, ingin berbagi sama teman-teman di rumah. Kalau kucurnya ini kekurangan kapas, kalau gaya mancingnya seperti kita yang lemparannya jauh ya, itu tuh minusnya. Ketika kita ngelempar jauh itu tuh nanti pas nyampe di sungai kena hempasan batu tuh langsung pecah. Jadi diusahakan kalau gaya mancingnya itu ekstrim ya, lemparnya harus ke tengah, harus jauh gitu. Nah itu kapasnya agak ditambahi. Tapi kalau seandainya mancingnya
mungkin di atas sampan atau apa namanya, airnya nggak begitu lebar, jadi nggak usah harus lempar-lempar jauh gitu. Mungkin bisa lah kalau seandainya sedikit pulen gitu, sedikit kapas, ya rasa saya nggak begitu buruk lah, not bad lah ya kan. Tapi kalau seandainya untuk gaya mancing seperti kita ini yang selalu lempar jauh gitu, lebih bagus kapasnya yang sedikit lebih banyak. Nah itu aja. Untuk ukuran leader dari apa namanya ini, timah ya, ke umpan saya pakai nggak begitu panjang juga nggak begitu pendek, lebih kurang sekitar 2 jengkal nih, 2 jengkal tuh. Nggak saya bikin pendek juga, karena kalau pendek nanti karena air di sini cukup dalam juga, target kita juga patin, jadi yang 2 jengkal, boleh 2 atau boleh 3. Kalau terlalu pendek nanti untuk baung kayak gitu cocok lah, untuk air-air yang tidak begitu deras ya. Oke, coba kita lempar. Ini kita setel dulu. Masih keras. Oke. Ups, mantap. Oh ya, lupa saya cagaknya. Wah, ini dia cagaknya Bang Bos. Saya pilih cagaknya yang besi angker yang kecil ya, tidak begitu besar. Jadi kalau seandainya kena tarikan ikan babon patin di atas 3 kilo gitu, 3, 4 atau bahkan 5 kiloan lah ya, itu nanti jorannya ini nggak patah di pangkal, karena ini kan kopong nih. Nah jadi kalau tarikannya kuat, kalau ininya keras, cagaknya keras, itu bisa patah di pangkal. Tapi kalau seandainya ininya besinya ini nggak terlalu besar, dia besinya paling yang bengkok, kalau jorannya bisa aman teman-teman. Taruh di sinilah. Nah, itu dia. Ngapa Bang Bos? Melompat kayaknya. Licin. Oke. Ini karena agak malam gitu nggak kelihatan view-nya gitu ya kan. Agak ke tengah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap, mantap. Jos ganda sih, Ki. Mantap posisinya iki. Patin babon. Nah, mangan sih patin. Wah, itu dia. Mudah-mudahan pancingnya langsung disambar patin Bang Bos. Mantap. Sepertinya umpan kucur kita langsung Oke. disambar nih bosku. Mantap. Mantap Bang Bos. Gimana tarikannya Bang Diki? Mantap Bang Bos. Mantap Bang Bos. Sudah lama nggak tarikan besar kayak gini ya? Udah lama kali. Ais. Main. Wih. Ini nggak kelihatan yang sana ya, cuma gelap kali Bang Bos. Ikut ya. Angkut. Belum. Reelnya dulu Bang Bos. Wih, apakah sanggup ini Daido Blue Shark-nya dengan Kombinasi. dikombinasi dengan Shimano Nexaf dengan reel berapa tuh? 4.000, Nexaf 4.000. Iya. Wih. Ups, lengket dipancing satu lagi. Enggak. Ups, gimana tarikannya? Udah kelihatan kayaknya ikan itu. Udah kelihatan? Belum. Gimana sangkut ini?
Oh ya, nyangkut karena pancing di sini dekat-dekat semua Bang Bos. Mana dia? Patin? Wih, patin dong. Oh, patin Bang Bos. Tidak apa kok. Tah? Gimana? Joki? Turun. Joki. Oh, mana sendal? Bentar. Nah, sini aku pegang dulu. Carilah sendal dulu. Saya megangnya aja kayak gini udah gemeteran Bang Bos. Kalau masalah patin nih. Kalau masalah patin nih gemeteran saya Bang Bos. Tinggi dari sebelah situ nonahnya Ki. Situ dari sebelah situ. Oh, sabar Niki dari sebelah sana. Ups. Bisa apa Niki? Manyun nggak? Alhamdulillah manyun Bang Bos. Target kita malam ini naik lagi Bang Bos. Ikan patin Bang Bos. Mantap. Jos. Alhamdulillah. Hati-hati. Hup. Ha. Tunggu. Kita harus bantu dulu jokinya ini. Kalau enggak nanti meradang dia. Nggak bisa naik. Tinggi nih Bang Bos soalnya. Jadi kalau mancing di posisi seperti ini, kita harus berdua. Nggak boleh sendiri karena ya seperti inilah. Bentar. Oke. Bertiga. Allah Akbar. Oke, silakan direview Mbak Riki. Ikan patin manyun kita itu. Mana dia? Oke. Alhamdulillah. Tadi kita barusan ngomong, Mbak Riki, udah lama nih kan nggak ngerasa tarikan ikan patin, udah lama nggak strike ikan patin. Terus Mbak Riki sama ngomong gini, kayaknya udah nggak ada lagi ikan patin di sini. Sempat dia ngomong kayak gitu, ada yang patin keramba, nggak ada lagi ikan patin manyunnya. Terus aku patahin, nggak mungkin, gue bilang, nggak mungkin. Pas Tiba-tiba langsung dikasih contoh Bang. langsung dikasih contoh Bang Bos dengan umpan kucur Bang Bos tuh. Wih, mantap. Mantap. Alhamdulillah. Poin malam ini langsung patin manyun. Coba diperkirakan ini beratnya sekitar paling 2 kiloan 2 kayaknya. kiloan. 21 atau 18. Iya. Nggak nyampe 3 kilo nih. Kecil Bang Bos. Tapi biarpun kecil, target kita malam ini alhamdulillah tetap poin Bang Bos. Ikan patin manyun. Memang ini adalah jackpot kita. Setiap mancing ini yang selalu kita cari, patin manyun ya. Patin manyun. Target Jackpot utama. Tapi target utama kita yang 20 kilo yang mau. Nah, belum dapat lagi. Semuanya itu berawal dari kecil dulu Bang Bos. Mudah-mudahan kita di spot ini dapat yang 20 kilo kan, 20 kilo ke atas Bang Bos. Mantap. Jadi ini setelah saya pelajari, karena memang saya masalah perikanan ini nih nggak begitu luas ilmu saya kan, mungkin teman-teman di rumah lebih paham ya. Ternyata patin manyun ini nih patin buah Bang Niki. Iya, patin buah di Malaysia. Di Malaysia masih patin. Iya kan, patin buah ternyata. Jadi memang patin ini nih dia itu tuh pemakan buah-buahan. Makanya para pemancing, para angler-angler di dasaran ya khususnya, ataupun casting ya, itu menggunakan buah kelapa sawit. Jadi ikannya ini nih memakan buah kelapa sawit teman-teman. Nah jadi harap maklum karena saya dari dunia perburungan awalnya. Dari dunia perburungan beralih profesi ke dinas perikanan. Karena racun patin. Wah, karena beralih kita. ya alhamdulillah mantap Bang Bos. Mantap ya. Sip, jos langsung dibungkus. Oke.